Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi ada pertanyaan yang diberikan kepada saya tentang kejatuhan iblis. Kapan, bagaimana, mengapa? Jadi ini ditanyakan waktu saya kemarin awal Agustus. Ada 30-an ya, ada pendeta-pendeta perdesaan. Saya pergi dengan istri melayani mereka, mengajar mereka pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang Yesus Kristus, kristologi. Tapi tiba-tiba ada seorang pendeta, dia tanya, ya ini pertanyaannya ini tentang kejahatan iblis ini. Tapi saya memikirkan begini, wah ini perlu diajar sama jemaat ya. Tapi masalahnya kan minggu lalu kan sudah Bible class spesial, terus saya pikir saya teruskan saja lah, nggak apa-apa ya. Dan memang kalau ditanya tentang kejatuhan iblis, masalahnya kalau kita belajar dari namanya penciptaan, kalau kita tahu penciptaan itu kitab Kejadian ya, tidak diceritakan. Jadi jangankan kejatuhannya, tapi kapan Allah menciptakan malaikat. Ingat ya, Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat. Itu pun dalam kitab Kejadian dan ditulis. Tapi bersyukur dalam Alkitab kita ada referensi. Jadi ada referensi yang bisa menolong kita untuk bisa mengerti. Jadi sekali lagi saya katakan, Allah itu menciptakan malaikat, bukan iblis, bukan setan. Jadi Alkitab kita berkata dengan jelas ya, para malaikat kalau ditanya kapan malaikat itu diciptakan, nah malaikat diciptakan, nah memang tidak dibicarakan diciptakan, tapi ketika Allah menciptakan bumi, malaikat itu ada di situ. Berarti kita tahu dari Ayub 38 ayat 4 sampai ayat 7, berarti malaikat itu lebih dulu diciptakan daripada bumi. Saya coba lompat Ayub 38 ayat yang ke-7, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Itu konteksnya gini. Pada waktu Allah meletakkan dasar-dasar bumi. Jadi pada waktu bahasa puitisnya, waktu Allah menciptakan bumi, bintang-bintang bersorak-sorak. Nah ingat ya, pada waktu Allah meletakkan dasar bumi, di dalam Ayub ini pasal 38 ini, malaikat atau bintang-bintang fajar disebut di sini bersorak-sorak. Jadi bintang-bintang fajar ini satu bahasa simbolis tentang malaikat-malaikat itu. Nah ada teori namanya teori gap theory. Ini teori yang baru muncul 1-2 abad ini, tidak ada di masa-masa lalu. Jadi menceritakan tentang penciptaan itu, diciptakan bumi ini dan alam semesta itu diciptakan dalam 2 tahap. Jadi Allah menciptakan semuanya sampai pasal 2 pasal 3 selesai, lalu masuk ayat 4, Allah demikianlah Allah menciptakan. Nah dianggap itu ada gap itu jarak rentang waktu ya. Ada lagi namanya pra penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu ayat 1. Nah lalu ada gap, ada rentang waktu. Ingat ya, ini bukan yang kita percayai, ini bukan yang kita percayai. Jadi kenapa bikin teori ini, teori jarak rentang waktu ya, karena ketika ada teori namanya evolusi ya, evolusi itu kan ilmu pengetahuan. Lalu 1,5 abad yang lalu, 2 abad yang lalu, orang-orang teolog-teolog itu kebingungan bagaimana mengadopsi teori evolusi sementara Alkitab mengatakan bumi ini diciptakan. Lalu muncul pengajaran namanya gap teori ini ya, teori ada jarak rentang waktu
Seperti itu. Kenapa? Supaya evolusi itu bisa masuk di dalam Alkitab. Tapi kita katakan nggak bisa. Teori evolusi itu sudah dibantah, sudah selesai sebetulnya. Cuman masih didengung-dengungkan sekarang. Jadi penciptaan yang kedua itu membicarakan bumi kita ini seperti ini. Nah, sekarang ingat ya, teori gap ini ditolak. Kenapa? Karena kepingin masukkan sebetulnya utamanya evolusi. Lalu di situ juga diselipkan setan jatuh itu di situ. Nah, kalau saya melihatnya, ingat, kita balik lagi sama Alkitab. Kita nggak percaya namanya gap teori itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan di Kejadian pasal 1, semuanya diciptakan dengan sungguh amat baik sampai hari ke-6. Ingat ya, walaupun malaikat tidak diceritakan, semua ciptaan itu sungguh baik, sangat baik. Lalu Tuhan menguduskan hari ke-7. Dan ingat, kalau Tuhan hari ke-7 itu kudus, berarti belum ada kejatuhan. Hari 1, hari 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-7. Setan juga enggak jatuh, dia masih malaikat. Nah, ini makanya membantah argumen gap teori dan pemberontakan setan. Kalau dimasukkan ada penciptaan pertama, lalu ada gap teori, jurang waktu, lalu ada penciptaan kedua. Maksudnya gini loh, penciptaan pertama dirusak sama setan waktu dia jatuh, lalu evolusi, lalu Tuhan menciptakan lagi ulang seperti itu. Nah, bagi saya, apakah iblis yang sudah jatuh dan bisa berkeliaran bumi, sementara Kejadian pasal 1 mengatakan, Alkitab mengatakan sungguh amat baik, dikuduskan Tuhan? Nggak bisa. Itu sudah jelas, sudah dibantah. Logika yang masuk akal. Berarti sesudah iblis jatuh, dia langsung, Alkitab ya, dibuang ke bumi, lalu langsung mencari ciptaan manusia, yaitu manusia, ciptaan yang tertinggi untuk digodai, dan itu Kejadian pasal 3. Nah, ini menolong kita untuk mengerti logika argumen teologis tentang jawaban kapan iblis tepatnya dia jatuh. Jelas terjadi tepat sebelum Kejadian pasal 3. Jadi ceritanya seperti ini. Kejadian pasal 1, pasal 2 itu menceritakan penciptaan bumi. Dan iblis tidak diciptakan di Kejadian, tapi diceritakan dalam kitab Ayub. Ya. Tapi iblis tidak jatuh di pasal 1 dan pasal 2, karena Alkitab mengatakan itu semuanya baik, dikuduskan sama Tuhan. Nah, lalu cerita Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia. Dari mana manusia jatuh? Digodai sama iblis. Berarti dari sini kita bisa paham, iblis pasti dia jatuh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti disepakati antara pasal 2 dan pasal 3 itu cerita tentang iblis jatuh seperti itu. Ingat, balik lagi. Jadi Allah itu menciptakan malaikat. Nanti saya cerita bagaimana iblis itu bisa jatuh. Ya, tentang masalah detail, apakah beberapa jam, hari, bulan, tahun, memang nggak ada data dalam Alkitab, nggak ada ceritanya. Tapi saya memahami dengan logika dan teologis ya. Berarti kalau dia jatuh dan dibuang oleh Tuhan, dari sini kita bisa paham, dia cari serangan nomor 1 adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling tertinggi, seperti itu. Sekarang ditanya, berarti kalau manusia jatuh karena digodai iblis, ya, dengan keinginannya sendiri, lalu pertanyaannya, bagaimana malaikat yang sempurna itu kok bisa jatuh dalam dosa? Nah, memang di Alkitab, Yesaya pasal 14 ayat 22, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Yesaya pasal 28 ayat 12 sampai 18, ini konteks yang digambarkan secara simbolis menceritakan tentang kejatuhan iblis. Memang kalau ditanya, kan di dalam Yesaya itu dan Yesaya itu kan ceritanya Raja Babel, Raja Tirus. Kenapa kok bicara iblis?
Nah, kita pelan-pelan lihat. Kita bahas Yeskel dulu ya. Kita bahas Yeskel pasal 28. Nah, dalam Yeskel pasal 28 ayat 1 sampai 10, 11 seterusnya ya, 11 itu menceritakan pemimpin manusia. Harus dipahami kalau dibaca nanti ya. Nah, lalu mulai ayat 12 sampai ayat 19 yang diceritakan ini tentang Lucifer. Nanti saudara tanya, dari mana istilah Lucifer? Nanti saya kasih tahu semuanya. Jadi mesti diruntut dulu ceritanya dulu ya. Jadi kalau orang berkata Yeskel itu ceritanya itu kan tentang manusia, betul. Tapi dibagi dua, yang pertama manusia, yang pertama ini makhluk supranatural. Nanti ditunjukkan apa bukti-buktinya ya. Ayo kita baca saja. Ayo. Yeskel 28 kita baca mulai 12. Banyak ini ya. 2, 3. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu dara dan malakit. Tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Nah, ayat yang kita baca ini ada fakta yang jelas. Ini gambaran makhluk supranatural. Nah, dan akhirnya diyakini itu adalah setan, kata teolog-teolog. Dan saya juga mempercayai, saya sangat mempercayainya ya. Kenapa? Karena ayat 12 sampai 19 ini bukan manusia. Dari ceritanya, deskripsinya yang diceritakan dalam ayat yang kita baca itu, tempatnya apa, bagaimana keadaannya, ini beda dengan raja sebelumnya. Dalam konteks sebelumnya, dia punya kedudukan yang beda dari manusia. Ia tidak bercela dan tidak berdosa. Dan raja ini digambarkan punya kodrat berbeda karena namanya jelas kerub. Kerub itu berarti sejenis malaikat. Makanya dari sini kita bisa paham iblis itu dulu adalah malaikat. Dari mana? Ya ayat ini. Jadi kerub, kalau kerubim, im itu akhiran jamak, ya, seperti wajah itu dikasih nama panim, panim. Im itu akhiran jamak, ada mata, ada semuanya ya. Elohim, Allah yang jamak, Allah tunggal yang jamak, seperti itu. Oke, saya balik. Kita nanti saya teruskan 4 terus 5 ya. Tapi saya terangkan kerub dulu supaya nanti kita balik lagi nomor 5. Jadi kerub itu pertama kali muncul
dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Makanya kita tahu dia ditaruh di Taman Eden. Kenapa? Satu bangsanya, satu jenisnya malaikat itu penjaga Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa diusir setelah berdosa dengan keruk, yang dengan pedang yang menjambar-jambar. Berarti malaikat penjaga Taman Eden. Taman Eden itu banyak permata tadi itu ternyata ya. Yang tidak kelihatan dalam kitab Kejadian kan, seperti itu. Nah, setan sebelum pemberontakan dia termasuk jenis malaikat kerubim itu bentuk jamannya. Nah, kita tahu, makanya karena gereja kita Bethel Tabernacle, dengan nama Tabernacle banyak perkakas-perkakas peralatan di Tabernacle di Bethel itu bentuknya malaikat-malaikat yang punya sayap, itu kerubim. Nah, berarti kerubim itu kan tidak satu, dan salah satunya adalah Lucifer ini. Kalau penampilannya ini menarik ya, mukanya seperti ada muka manusia, singa, macam-macam ya, punya dua sayap untuk terbang, punya dua sayap untuk menutupi tubuh. Saya jadi ingat serafim. Serafim itu menjadi malaikat yang juga sama ya. Jadi malaikat kerubim ini kerjaannya terlibat dalam penyembahan dan pujian, tapi juga ditempatkan Tuhan juga di takhta Tuhan. Kata Wahyu itu. Bisa paham ya? Berarti yang dijelaskan di sini ini bukan manusia. Ini makhluk supranatural. Balik lagi ya. Sekarang balik lagi. Fakta jelas balik lagi Yeskiel. Berarti dari sini ini beda alam. Beda alam. Kenapa manusia di Taman Eden, tapi juga dia ditempatkan di Gunung Kudus Allah. Dan kita tidak pernah dengar itu dalam kitab Kejadian. Dia menerima penghakiman ketika berdosa. Manusia diusir dari Taman Eden, ia diusir dari Gunung Allah dan dilemparkan ke bumi. Ayat 16. Nah, sementara Taman Eden itu masih di bumi waktu itu. Nah, ada penggunaan kata yang pakai superlatif ya. Gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Itu bukan manusia. Jelas sekali seperti itu. Oke, dari sini kita paham Yeskiel itu dibagi dua memang. Yang pertama bicara raja manusia, yang kedua diyakini para teolog ini bicara tentang keadaannya Lucifer. Ya. Nah, sekarang kenapa Lucifer itu memberontak? Harus ditanya ya. Nah, sekarang dijawab Yeskiel pasal 28. Dia ini makhluk ciptaan. Nah, berarti kita masih paham ya. Makanya disebut dalam Ibrani manusia dan malaikat. Malaikat itu diciptakan sedikit lebih tinggi daripada manusia. Nah, Lucifer ini termasuk malaikat ciptaan, tapi dia meninggalkan tugasnya di takhta Tuhan, tapi dia dalam kondisi, nah ingat ya, asalnya dia itu sempurna, maha indah. Dia tetap sempurna di jalannya, kehidupannya, sampai kejahatan ditemukan di dalam dirinya. Lalu ditanya, dosanya apa? Kejahatannya apa? Baca ayat 12, 2, 3. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi saya melihat Lucifer ini begitu terkesan dengan kecantikannya, kecerdasannya, kekuatannya, kedudukannya, sampai sekarang dia menginginkan lebih apa? Kehormatan, kemuliaan yang punyanya Tuhan. Nah, dari sini kita bisa paham. Nah, ini namanya pemberontakan seperti itu. Jadi dosa itu yang merusak Lucifer apa itu? Kesombongan. Wah, ngeri juga ya. Kadang-kadang kita merasa, wah,
nek gak ono aku gak melaku. Wah, itu gitu saudara ya. Kita kata kadang-kadang kan begitu ya. Ya aku. Ternyata itu dosanya Lucifer saudara ya. Medeni gitu saudara ya. Nah, kalau ditanya dosa asal mula-mula awal mula, dosa awal mula-mula dosanya Lucifer lebih dulu dari manusia. Apa dosanya? Sombong. Makanya Tuhan tuh benci sekali sama namanya sombong itu ya. Dosanya bermula, ingat ya, dia diciptakan sebagai malaikat yang sempurna. Dia punya kehendak, tapi kehendaknya harus tunduk kepada Allah. Tapi dia tidak mau tunduk. Nah, dengan pemahaman yang penuh, ingat ya, kayak gini ya. Kadang-kadang kenapa di Alkitab dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja itu kita tahu itu dosa, kita melanggar. Dosa yang tidak disengaja kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, baru orang lain ngomong kita, oh kamu salah. Lalu kita tahu dan kita datang minta ampun sama Tuhan. Itu dosa yang tidak disengaja. Tapi Lucifer dia tahu yang dia lakukan dengan pemahaman penuh keterlibatannya seperti itu. Itu sebabnya makhluk malaikat yang perkasa ini dihakimi dengan adil sama Tuhan, sama Allah. Ke bumi kau lemparkan. Harus dipahami seperti itu. Oke, saya berhenti dulu, saya bicara, saya tarik masa sekarang ini. Nah, kalau Alkitab mengatakan, loh, setan katanya dibuang dari surga. Kenapa masih bisa masuk keluar masuk surga? Ingat ya, sekarang ini setan punya akses yang terbatas. Ingat ya, dosa itu bukan tempat kecil, besar, tempat luas. Ada satu bagian tertentu dia punya tugas mendakwa, makanya dia mendakwa manusia. Nah, dalam Alkitab di Ayub Tuhan kan tanya kepada iblis, dari mana kamu? Keliling-keliling. Lalu mulai mendakwa Ayub. Imam besar Yosua dalam kitab Sakaria juga didakwa di depan takhta Tuhan. Nah, di hadapan Allah. Tapi, nah ini salib Yesus itu, wow, keren itu. Menandakan titik kekalahannya pertama. Makanya kenapa di Kejadian pasal 3, 15 itu nolong ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kasih nubuatan. Perempuan ini, keturunan perempuan ini akan merebutkan kepala ular. Itu Yesus di kayu salib. Makanya kenapa Adam dan Hawa masuk surga? Adam dan Hawa itu masuk surga karena Yesus yang akan datang, yang diamini, diyakini. Nah, Wahyu pasal 12 menunjukkan bahwa setan akan dibuang secara total dari surga di masa depan. Sekarang telah tiba, yang kita suka nyanyi itu ya. Tapi bukan sekarang, nanti. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jeng-jeng-jeng, ya itu yang kita nyanyikan. Itu yang dinyanyikan kita baca dari kitab Wahyu 12. Tapi tidak terjadi sekarang, terjadi di masa depan. Semua aksesnya dihabiskan seperti itu. Paham? Saya teruskan. Nah, ada lagi ayat referensi tentang kejatuhan iblis. Tadi itu kita baca dalam Yesaya, Yeskel sudah ya 28, sekarang Yesaya 14. Nah, kita baca 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengantasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan,
ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ayat ini juga sama persis. Masih belum, 16, 2, 3. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurang pulang ke rumah. Sama persis. Yesaya 14 ini perdebatan lagi dari penafsir Alkitab, sarjana kita. Ini manusia atau iblis? Harus diakui, saya harus ngomong, ayat ini bergantung orang lihat. Nah, kita memang tidak punya referensi apapun tentang siapa Lucifer ini, ya, bintang itu ya. Pendapat yang pertama, memang ada kelompok yang ngotot, enggak, ini manusia saja. Ya karena raja-raja seperti itu. Argumentasinya dia jatuh dari politik yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya bicara langit loh itu. Oke. Pendapat kedua mengatakan, wah ini cuma Lucifer, bukan raja manusia. Kenapa? Sama argumentasinya ya. Ini ceritanya bukan manusia ini. Ini makhluk yang melebihi manusia. Tidak mungkin manusia fana seperti itu. Kalau saya pegang yang ketiga. Ya, memang kalau kita lihat ada seperti rujukan raja manusia, tapi kebanyakan sini bicara tentang makhluk supranatural. Nah, sama persis sebetulnya ya. 4:11 sampai ayat 14 itu bahas Raja Babel, nubuatan. Tapi 12 sampai 17 rujukan ganda, tidak bisa. Ini persis seperti kasusnya Yesaya. Ini tidak bicara tentang manusia, karena ceritanya itu bukan tentang manusia. Polanya seperti Yesaya ya. Pertama raja manusia, lalu bicara rujukan ganda, manusia atau setan. Oke? Ayat yang kita baca tadi itu bisa kita simpulkan. Jadi Yesaya 14 itu menceritakan detail dosa kesombongannya dan dosa kejatuhannya. Yang pertama, aku akan naik ke langit. Samayim itu bisa berarti langit, bisa berarti surga. Nah, aku hendak, pakai itu sempurna ya. Lalu yang kedua, aku akan meninggikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, ingat ya, kenapa disebut bintang-bintang Allah? Berarti malaikat. Dia kepingin yang tertinggi dari antara malaikat. Lihat ya. Terus aku mau hendak duduk di atas bukit pertemuan. Apa iki? Ingat ya, bukit surga. Tadi diceritakan dia dibuang. Aku akan naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nanti saya jelaskan. Bukit pertemuan, awan-awan, maha tinggi. Ini bahasa puistis yang umum pada masa Yeskiel. Ya, aku hendak yang terakhir menyamai yang maha tinggi. Dia kepingin merebut takhta Allah. Jadi dari sini kita bisa paham, iblis ingin mengkudeta takhta Tuhan Allah kita. Upayanya ingin melampaui Tuhan, lebih tinggi. Ingat ya, dia ciptaan. Nah ini yang menolong kita bisa membantah, karena kita hidup di dunia timur itu percaya dualisme. Kalau ada yang baik pasti ada yang jahat, kalau ada Tuhan pasti ada setan. Nah dualisme itu bicara ini kekal, baik dan jahat itu jalan terus, tidak bisa, ditolak oleh firman Tuhan. Kenapa? Dia, iblis ini ciptaan, bukan kekal. Dia dulu tidak ada, diciptakan jadi ada, jadi malaikat. Tapi dia jatuh, lalu memberontak melawan Tuhan, jadi antagonis sama Tuhan. Tapi dia kan dihukum pada akhirnya.
Itu mematahkan namanya dualisme itu. Ada baik, ada jahat. Ada Tuhan, ada Allah, ada setan. Tidak bisa. Ya, oke, balik lagi. Nah ini syarat yang diceritakan dalam Yesaya ini persis kayak gini. Kalau kita hidup di zamannya Yesaya ini, bahasanya bahasa puitis timur dekat kuno masa itu. Tentang kuasa ilahi, ada bintang, ada gunung, ada awan. Itu istilah yang dipakai. Balik lagi, berarti iblis itu seperti Tuhan, kepingin jadi Tuhan. Kuasanya sama seperti itu, otoritas seperti itu. Stop. Waktu dia jatuh, dibuang ke bumi, lalu dia langsung menggodai manusia di Kejadian pasal 3. Masih ingat godaannya sama setan menggodai Adam dan Hawa apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Bisa nyantol polanya. Karena itu keinginannya dia. Tipuan yang sama dia kasih sama Adam dan Hawa. Jadi dia kepingin memakai kekuatan, nah saya pakai bahasa puitis pada waktu itu ya, kosmik tertinggi, sederhananya dia kepingin jadi Tuhan. Dia kepingin memerintah alam semesta dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Plan, saya mau bawa saudara, jadi waktu dia berontak, nah ingat ya, Tuhan itu nyiptain malaikat. Kalau ditanya berapa Pak banyak jumlahnya, beribu-ribu laksa, enggak tahu jumlahnya, kita bilang 100%. Tapi ada malaikat yang disebut malaikat pilihan. Jadi waktu pemberontakan, mereka milih enggak mau ikut iblis. Nah itu disebut malaikat pilihan. Tapi ada sepertiga malaikat yang ikut iblis memberontak. Ini disebut malaikat yang jatuh, the fallen angel, yang kita sebut sebagai roh-roh jahat. Jadi iblis, kata Wahyu, ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit. Jadi dalam pemberontakan itu dia bawa sepertiga yang memberontak. Jadi kalau ditanya, berarti perimbangannya sederhana ya, 2/3 ikut Tuhan, 1/3 ikut iblis. Wah, berarti kita pakai bahasa Jawa ya, keket nih gitu ya, beda-beda tipis, salah besar. Ingat ya, di Wahyu pasal 19-20, waktu di akhir masa tuh antikris, 7 tahun aniaya, Lucifer ini ditangkap sama satu malaikat saja. Jadi satu malaikat saja cukup menangkap satu Lucifer, pemimpinnya, dirantai, dimasukkan ke jurang maut. Jadi ini bukan keket atau tidak keket saudara. Jadi pahami. Nah, karena kalau kebanyakan nonton film tuh repot saudara. Wah ini seperti Clash of Titan gitu. Wah ini perang dewa, perang bintang, waduh wes. Saya bilang, bro, kakean pikiran saudara ya. Ojo kebablasan seperti itu. Tidak ada cerita yang seperti itu. Ingat ya, ini bukan, ingat, iblis tidak sama sekali tidak sebanding dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah kita tiada bandingannya. Wow, ini paling keren ini. Pahami, harus dipahami. Kuasa Tuhan tidak ada bandingannya, dia tidak ada bandingannya. Dia Raja semesta, sempurna, memerintah dalam kasih dan kebenaran, dan dia pencipta. Jadi jelas sekali, ini bukan masalah perang bintang. Wah, saudara kebanyakan nonton film saudara ya. Apa itu film apa sih? Pakai batu 5 itu digeruk itu. Apa itu? Aku lali. Hah? Lali ya? Thanos, nah kayak gitu. Wah, gak ada ceritanya kayak gitu saudara ya. Nah, sekarang saya mau bicara hukuman kejatuhan dan nasib akhirnya. Jadi akibat dosa keji, wow,
Pemberontakannya dimulai dari kesombongan, dengan kesempurnaannya, kepingin merebut takhta Tuhan, diusir. Jadi namanya akhirnya terkenal dengan nama Lucifer, bintang fajar. Jadi atau setan. Setan itu artinya musuh. Ya, pendakwa, ada banyak julukannya seperti itu. Dan nasib akhirnya sudah ditentukan Allah. Jadi sesudah kedatangan Kristus kedua kalinya, iblis akan diikat dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dan akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api kekal. Tidak bisa mati, karena diciptakan dalam dunia roh. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa masih dalam tubuh jasmani, makanya bisa diselamatkan. Kalau orang sudah mati, berarti pilihannya diambil waktu dia hidup. Nah, puji Tuhannya Adam dan Hawa masih hidup, masih ada keselamatan. Tapi Alkitab berkata kematian sudah mulai masuk, makanya fisiknya terus turun. Kenapa kita jadi tua dan mati? Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir, ini masalah lagi. Istilah namanya bintang fajar. Kenapa? Di dalam Alkitab disebut persis, Yesus punya julukan bintang fajar. Setan dikasih juga nama bintang fajar. Nah, ini yang paling susah, banyak pendeta nggak bisa jawab itu ya. Apa sih nama Lucifer? Saudara harus tahu ya, Lucifer itu artinya pembawa terang. Saudara tidak akan menemukan itu dalam Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Saudara tidak akan menemukan nama ini dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Karena istilah Lucifer itu baru pertama kali dalam Yesaya 14 ayat 12. Itu dalam Alkitab bahasa Latin, Vulgata. Siapa yang nulis? Jerome, kira-kira abad ke-5. Tangkap ya, pelan-pelan. Jadi Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan bahasa Yunani, ya, namanya Septuaginta, LXX. Pada masa perjanjian zaman Yesus, dunia baru, perjanjian baru, Alkitab Perjanjian Baru tulis bahasa Yunani, bahasa internasional. Tapi abad kedua, ketiga bahasa ini tidak bisa dimengerti karena bahasa internasional sudah ganti namanya bahasa Latin. Nah, ada seorang teolog yang hebat namanya Jerome. Dia pergi ke Israel, belajar bahasa Israel 35 tahun. Dari situ dia bisa belajar untuk menerjemahkan Ibrani ke dalam Latin. Lalu muncullah kata Lucifer itu dalam Alkitab Vulgata, Alkitab bahasa Latin. Makanya sampai sekarang orang terkenal, orang paham nama Lucifer itu namanya setan. Nah, jadi Lucifer itu putra fajar, bintang cemerlang, bintang pagi, bintang terang, bintang siang. Ya, kalau planet itu namanya Venus itu loh. Ya, seperti itu. Nah, sejak tulisannya, sejak penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latinnya Jerome, makanya Lucifer ini jadi istilah teologis untuk namanya iblis. Tapi masalah lagi, istilah bintang timur di Alkitab, Yesus disebut bintang timur. Yang ini agak sulit buat banyak orang, ya. Iblis dikasih nama Lucifer, tapi Yesus juga jangan disebut dalam bahasa bintang timur, Lucifer juga. Mana Pak? Salah satunya di sini. Ayo baca 2 Petrus 1 ayat 19. Tapi ini kan bahasa Yunani. Sekarang kita baca bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Latin kita lihat ya. Oke, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya tanya, ayo siapa itu? Tuhan Yesus. Simple. Jadi bintang timur, dia pakai kata Yunani fosforus. Makanya kita lihat kan, oh itu fosfor. Nah, kalau kita punya jam fosfor itu berarti yang murup itu ya. Kalau Natal dulu kita pakai lampu fosfor seperti itu. Sekali lagi, fosforus ini dalam Alkitab bahasa Latin diterjemahkan Lucifer. Wah. Padahal 2 Petrus 1:19 bintang timur bersinar hatimu itu Yesus, bukan iblis. Tapi tunggu dulu, mau gimana pun, mau bahasa Latin mau bahasa Yunani pasti arahnya sama. Nah sekarang gimana jawabnya? Jawabannya hati-hati terjebak. Cara menafsirkan Alkitab namanya ilmu, namanya hermeneutik yang tidak sah. Jadi sederhananya seperti ini ya. Kalau klaim Lucifer itu istilahnya setan. Nah ini klaim ya, istilah satu nama di satu ayat belum tentu merujuk pribadi yang sama. Ya Pak, iya. Jadi ada banyak contoh. Habis ini saya preteli satu-satu contohnya ya. Di Alkitab pakai istilah ini, julukan ini belum tentu harus selalu ini. Istilahnya gini ya, kalau pakai istilah Lucifer dalam bahasa Latin belum tentu setan saja seperti itu. Ya dilihat konteksnya. Nah balik lagi, konteks yang kita baca di dalam Petrus, siapa ini? Yesus, sudah pasti. Balik lagi ya. Jadi sekarang dikasih contoh. Bapak Ibu, ketika kalau kita baca dalam perjanjian lama, istilah El Eloah, El Allah itu ada sekian ribu, tapi ada sekian puluh itu dipakai untuk manusia, dewa, Allahnya, ilahnya orang kafir. Jadi kalau misalnya kapan hari, makanya kenapa kalau ada Kristen yang kelompoknya Yahwisme itu loh, Yahweh gitu, gak boleh nama Allah. Tunggu dulu, bahkan nama dalam Ibrani pun El Eloah itu, Yah itu juga sama. Kali lagi contoh, coba baca di Yeskiel itu dijuluki anak manusia. Tapi Yesus dalam sepanjang pelayanannya sebab anak manusia. Sering dengar enggak? Sering. Apakah anak manusia Yeskiel dan anak manusia Yesus sama enggak? Beda. Mulai terbuka ya. Kita terang mulai. Yesus seringkali disebut sebagai singa. Dialah singa dari Yehuda. Betul ya? Tapi jangan lupa Alkitab bilang, lihat lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Mulai nggak? Oh gitu. Sama. Nama Yunani Yesus. Bahasa Ibrani Yosua. Tapi ingat, apakah semua nama Yosua itu Yesus? Enggak. Nah yang terakhir, nah itu yang menolong. Iblis musuh kita, dia dijuluki bintang timur, tapi bintang timur yang jatuh. Yesus bintang timur dalam Wahyu yang gilang gemilang, yang tak pernah padam. Jadi mesti dipahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Amin. Tuhan Yesus berkati.